Nama saya Maria Ivitasari, NIM 181134061. Perkenalkan, nama saya Agatha Eka Susanti, NIM 181134087. Halo, nama saya Sorana Nunifati Sebua, NIM 181134179. Nama saya Florentina Meliana Citra Aurelia, NIM 181134213. Pengertian model IMERS. Model IMERS adalah model pembelajaran terpadu yang berpusat untuk memadukan kebutuhan para siswa atau mahasiswa, di mana mereka akan melihat apa yang dipelajarinya dari minat dan pengalaman mereka sendiri. Keterpaduan secara internal dan intrinsik dicapai oleh siswa atau mahasiswa yang belajar dengan sedikit atau tanpa intervensi dari luar atau ekstrinsik. Setiap individu memadukan semua data, ide-ide melalui bidang yang sangat diminatinya. Pendekatan ini umumnya dilakukan oleh mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2 maupun S3. Simbol model IMERS. Model IMERS dilambangkan dengan mikroskop yang mengandung arti pandangan yang sangat pribadi yang memungkinkan eksplorasi mikroskopis sebagai semua konten disaring melalui lensa minat dan keahlian. Individu mengintegrasikan semua data dari setiap bidang dan disiplin dengan menyalurkan ide melalui bidang minatnya yang intens. Contoh, seorang mahasiswa atau kandidat doktor memiliki bidang minat ahli dan melihat semua pembelajaran melalui lensa itu. Terdengar seperti apa model immersive? Seorang pelajar yang terbenam mungkin berkata seperti ini, "Saya sangat terbenam dalam pekerjaan saya. Itu adalah laboratorium tercinta, dan laboratorium itu adalah hidup saya. Itu seperti segalanya yang kupilih untuk mengejar. Dengan segala semangat itu langsung berhubungan dengan ketertarikan intelektual. Seperti penulis membuat catatan dan seniman membuat sketsa. Pelajar yang terbenam ini membuat koneksi terhadap mata kuliahnya secara konstan dengan mandiri otodidak. Misi guru kadang menjadi satu dari cara keluar dari pembelajaran biasanya untuk menyalakan ketertarikan belajar ini dengan beberapa jalan penemuan. Kelebihan dari model immersive yaitu yang pertama, dampak positif dari membenamkan ide-ide dari beberapa bidang studi adalah siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan minatnya. Yang kedua, siswa mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadi proses internalisasi. Dan yang terakhir yaitu membenamkan ide-ide beberapa bidang studi memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus sehingga memudahkan terjadinya proses transfer ide-ide bidang studi tersebut. Kelemahan model IMERS. Penyaringan semua gagasan melalui cara pandang tunggal, sehingga gagasan menjadi sempit dan dapat menimbulkan terlalu tajamnya sebuah fokus. Agar dimensi sudut pandang siswa menjadi lebih dalam, diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas. Namun, keadaan ini cukup sulit dipenuhi oleh siswa pada jenjang pendidikan dasar, karena model pembelajaran terpadu tipe IMERS menekankan pada penggabungan pengetahuan
pada beberapa bidang studi yang berbeda untuk membahas suatu masalah khusus. Hal ini menyebabkan potensi untuk mempersempit cangkupan pemikiran siswa terhadap bidang-bidang studi tertentu. Padahal, keluasan wawasan pemikiran siswa yang semestinya ditekankan, tidak perlu terburu-buru untuk mengkhususkannya. Kapan model immerse dapat dimanfaatkan? Sebagai guru, berusaha untuk membuat atau merancang sebuah pembelajaran, mereka menggunakan model immerse sebagai bagian dari pembelajaran. Mereka mengarahkan siswa untuk memilih minat dengan memberikan kerangka kerja atau lembar kerja dan untuk memberitahu daerah tersebut sebagai proyek khusus dalam pembelajaran. Siswa memilih satu area, kemudian di mana dia lebih sering banyak berinvestasi di dalam satu area tersebut, kemudian mengintegrasikan disiplin saat mereka mengerjakan proyek tersebut. Hal ini bisa dimulai dari hobi atau kebiasaan siswa yang mengarahkan belajar siswa karena minat yang kuat di dalam area tersebut, sehingga siswa mampu menyaring pembelajaran melalui lensa minat ini. Kemudian, secara alami, membuat jaringan-jaringan ke berbagai disiplin ilmu atau topik-topik dalam suatu pembelajaran. Cara mengintegrasi kurikulum dengan model immerse. Integrasi yang terjadi secara alami dari berbagai mata pelajaran untuk satu siswa diwakili dalam desain atau kerangka kerja. Gunakan kerangka kerja untuk merencanakan berbagai disiplin ilmu yang terlibat dan mendorong rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran. Untuk menggunakan model ini, pilih salah satu siswa untuk mencobanya pada hobi, favorit, atau bidang yang diminati. Melalui dialog dan diskusi dengan pasangan bergiliran, merencanakan paparan belajar atau kerangka kerja dari berbagai mata pelajaran melalui pemilihan lensa yang menarik atau minat. Menggunakan sampel sebagai panduan, tapi biarkan ide-ide siswa mengalir untuk melihat berapa banyak integrasi sebenarnya yang terjadi di alam melalui penyelidikan tersebut. Hal ini merupakan bagian dari usaha yang dapat memotivasi siswa. Pola ini menawarkan pandangan dari integrasi yang terjadi. Langkah-langkah dalam model immerse. Yang pertama, menentukan jenis mata pelajaran yang dipadukan. Yang kedua, memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang ketiga, menentukan sub keterampilan yang dipadukan. Yang keempat, merumuskan indikator hasil belajar. Yang kelima, menentukan langkah pembelajaran. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi hasil pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu harap anak-anak tetap sehat dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup.
Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan memanggil kalian satu persatu untuk mengetahui apakah kalian hadir di pembelajaran Ibu hari ini. Sebentar. Rosa, Agnes, Galang, dan Lisa. Wah, ternyata hadir semua ya. Ibu sangat senang. Dan tapi sebelum itu Ibu ingin melihat semangat kalian dulu. Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk semangat. Seperti ini ya tepuknya. Tepuk semangat. 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 Seperti itu. Kalian harus semangat untuk pelajaran hari ini. Kita coba satu kali lagi. Tepuk semangat. 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 Semangat untuk hari ini. Baiklah anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mendengarkan contoh, anak-anak dapat menyanyikan lagu Dua Mata Saya dengan syair dan irama lagu yang tepat. Selanjutnya, setelah bertanya jawab, anak-anak dapat menyebutkan nama-nama anggota tubuh dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, anak-anak dapat menghitung jumlah anggota tubuh dengan tepat. Dan selanjutnya, dengan bermain, anak-anak dapat menunjukkan bagian-bagian tubuh dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu, dengan mendengarkan penjelasan, anak-anak dapat mengikuti aturan yang berlaku dengan tertib. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian bernyanyi. Siapa yang suka bernyanyi? Angkat tangannya. 1, 2, 3. Wah, banyak sekali ya yang suka bernyanyi. Sekarang kita akan bernyanyi lagu Dua Mata Saya ya. Sambil tangannya tepuk tangan. Gini. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Nah, seperti itu lagunya. Sekarang Ibu akan membagi kalian berkelompok. Nanti setiap kelompok bernyanyi bersama-sama menyanyikan lagu Dua Mata Saya. Oke? Nah, sekarang kalian sudah selesai bernyanyi. Ibu mau tanya, gimana perasaannya? Senang atau sedih? Ayo yang senang tunjuk tangan semua, angkat tangan. Wah, pada senang semua ya. Tetap semangat ya. Ayo kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita akan belajar bagian-bagian dari tubuh kita. Kira-kira di tubuh kita ini ada apa saja ya? Sekarang kita buka buku halaman 39. Sudah dibuka? Seperti ini ya gambarnya. Yang pertama, bagian tubuh kepala. Kepala. Yang kedua ada dahi. Yang ketiga ada mata. Yang keempat ada telinga. Yang kelima ada hidung. Selanjutnya ada mulut. Di dekat mulut ada pipi. Setelah itu ada jari. Setelah itu tangan.
kemudian bahu, bahu. Setelah itu ada dagu, dagu. Dan yang terakhir ada kaki, kaki. Sudah tahu ya nama-nama bagian-bagian dari tubuh kita? Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Anak-anak menunjuk bagian-bagian dari tubuh yang Ibu sebutkan. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, mata. Mata, ini ya mata. Siapa yang benar? Wah, banyak sekali ya yang benar. Selanjutnya ada telinga. Telinganya mana? Ini ya telinga. Setelah itu kepala. Kepala ini ya. Wah, ternyata sudah pada paham ya materi tentang bagian-bagian dari tubuh. Sekarang waktunya anak-anak bermain tebak-tebakan bersama dengan teman-teman seperti yang telah Ibu berikan tadi. Silahkan dimulai. Baiklah anak-anak, tadi kan kita sudah belajar mengenai bagian-bagian tubuh kita, yang mana mata, mana telinga, mana tangan. Dan sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk menghitung bagian-bagian tubuh dengan menggunakan gambar. Nah, seperti gambar yang ada di sini. Ibu mau bertanya, berapa jumlah mata yang ada pada gambar ini? 2, betul. Berapa telinga yang ada pada gambar ini? 2, betul. Berapa tangan yang ada pada gambar ini? 2, betul. Berapa jari yang ada pada gambar ini? 10, betul. Berapa kaki yang ada pada gambar ini? 2, betul. Semua yang kalian sebutkan itu semua benar kalau kita memiliki jumlah anggota tubuh yang berbeda-beda, di mana hidung kita ada 1, telinga kita ada 2, tangan kita ada 2, jari kita ada 10, dan oleh karena itu kita harus menjaga anggota tubuh kita karena sangat berguna dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita kan sudah mengenal anggota atau bagian-bagian tubuh kita. Dan sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi tentang lagu yang berjudul Kepala, Pundak, Lutut, dan Kaki. Dan silakan nanti anak-anak mengikuti Ibu ya dengan menggunakan gerakan. Kita mulai ya. Lagi, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, dan hidung, kepala, pundak, lutut, kaki. Yeay! Oke, anak-anak tadi sudah menyebutkan dan sudah bernyanyi lagu tentang nama-nama anggota tubuh. Anak-anak semua sudah tahu mana yang disebut mata, hidung, mulut, tangan, kaki. Oke, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk bermain. Sekarang semuanya berdiri dulu dari tempat duduknya. Kita bermain. Oke, kita akan bermain tentang guru berkata, pegang. Nah, jadi nanti saat ibu guru bilang
Guru berkata pegang mata. Jadi anak-anak harus langsung pegang mata. Matanya ada di mana? Lalu saat ibu guru berkata, ibu guru berkata pegang mulut. Anak-anak harus mencari di mana mulutnya. Oke? Harus mendengarkan dengan baik. Dipasang telinganya. Kita coba. Oke? Yang pertama, guru berkata pegang hidung. Mana hidungnya? Oke, betul. Lalu, kedua, guru berkata pegang telinga. Oke, betul semuanya. Sekarang kita mulai lagi, tetapi anak-anak harus mendengarkan apa yang ibu guru katakan. Ya, ibu akan menunjuk dengan tangannya ibu guru, tetapi itu tidak sesuai dengan apa yang ibu guru katakan. Jadi, kalau ibu guru bilang, ibu guru berkata pegang mulut. Jadi anak-anak harus memegang mulut, bukan memegang mata. Ya, oke, kita coba. Ibu guru berkata pegang telinga. Oke, mana yang tidak memegang telinga siapa ya? Telinga ada di sini. Kita punya 2 telinga. Lalu ibu guru berkata pegang dahi. Di mana dahinya anak-anak semua? Kita lihat. Oke, bagus semuanya. Nanti di rumah anak-anak boleh bermain bersama dengan orang tua, bersama dengan kakak, adik, atau bersama dengan teman-teman di rumah. Nah, kita hari ini sudah belajar banyak sekali tentang anggota tubuh. Anak-anak sudah tahu dan sudah bisa menyebutkan mana nama-nama anggota tubuh kita. Tugas kita adalah kita harus menjaga anggota tubuh agar tetap sehat dan bersih. Jadi, anggota tubuh kita bisa kita gunakan. Mata bisa untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih karena anak-anak sudah memperhatikan dengan baik, sudah mendengarkan apa yang ibu guru jelaskan. Hari ini anak-anak sudah belajar dan sudah tahu apa saja nama-nama anggota tubuh kita. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh ibu guru. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan jangan kemana-mana jika itu tidak terlalu penting. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Walaupun ibu belum bisa melihat anak-anak semua, tetapi ibu guru yakin anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Sampai jumpa.